Oke, rekan-rekan mahasiswa pendidikan teknik mesin. Kita naikkan level pembahasannya. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana sistem itu bernapas, sekarang kita bicara soal bagaimana kita mengobatinya saat ia sakit. Selamat datang di modul Protokol Presisi EGR, Eksekusi dan Diagnosis. Ini bukan sekedar panduan bongkar pasang, ini adalah standar operasional tingkat lanjut. Kita akan membedah sisi medikal dari mesin diesel, mulai dari proteksi diri hingga kalibrasi digital. Siapkan catatan kalian, karena ini adalah materi yang akan membedakan mekanik amatir dengan profesional diagnostic engineer. Mahasiswa sekalian, perhatikan gambar teknis di depan kalian. Ini adalah EGR valve dalam tampilan wireframe. Kenapa judulnya protokol presisi? Karena di era mesin diesel Euro 4, Euro 5 hingga Euro 6, kalian tidak bisa lagi pakai cara kira-kira. Penekanan pada kata eksekusi dan diagnosis. Kita akan masuk ke mode Advanced Diagnostic. Materi ini akan mengajarkan kalian bagaimana melakukan eksekusi pembersihan yang aman dan bagaimana membaca penyakit mesin melalui matriks pemecahan masalah yang sistematis. Ingat, EGR adalah komponen mekatronika. Satu kesalahan kecil dalam diagnosis bisa berujung pada penggantian unit seharga jutaan rupiah yang sebenarnya tidak perlu. Kita di sini untuk menjadi troubleshooter yang cerdas, bukan sekedar tukang ganti part. Sebelum tangan kalian menyentuh kunci pas, perhatikan biohazard protokol ini. Kerak karbon di dalam EGR bukan sekedar kotoran hitam biasa. Itu adalah akumulasi partikel karbon diesel yang bersifat karsinogenik. Artinya, paparan jangka panjang bisa memicu kanker. Gunakan masker mekanik yang mumpuni dan sarung tangan nitril. Jangan biarkan kulit kalian bersentuhan langsung dengan racun ini. Kedua, thermal protokol. Jangan pernah coba-coba membuka klem selang EGR cooler saat mesin masih panas. Ada resiko letupan radiator bertekanan. Suhu mesin wajib di bawah 50 derajat Celcius. Sebagai engineer, keselamatan kerja adalah first priority. Kalian tidak mau pulang dari bengkel dengan luka bakar atau menghirup debu karsinogenik, kan? Patuhi protokol ini seolah nyawa kalian taruhannya. Mari kita bedah alur pembongkarannya. Untuk mendapatkan akses pembersihan total, kalian tidak bisa hanya menyemprotkan cairan dari luar. Itu cara malas. Lakukan lepas tahap 1, pisahkan diesel throttle body. Lihat bagaimana ia menjadi gerbang utama udara segar. Kemudian, lepas tahap 2, cabut rakitan EGR valve. Perhatikan gasket-gasketnya, jangan sampai ada yang robek. Tujuan isolasi ini adalah untuk memastikan tidak ada cairan pembersih atau rontokan kerak karbon yang masuk ke dalam ruang bakar saat proses pembersihan. Kita ingin membersihkan komponennya secara off-board di luar blok utama. Ketelitian kalian dalam menandai setiap baut dan soket sensor di sini sangat krusial agar tidak ada drama baut sisa saat perakitan nanti. Sekarang masuk ke fase kritis, pembersihan. Nada instruksi. Gunakan carbon cleaner berbasis pelarut organik atau solvent. Gunakan kuas nilon yang lembut. Biarkan kimia yang bekerja memecah ikatan karbon secara perlahan. Sabar adalah kuncinya. Perhatikan sisi kanan slide. Dilarang mencungkil. Saya ulangi, jangan pernah gunakan obeng atau benda tajam untuk mengerok kerak di area katup. Kenapa? Kontak fisik alat tajam akan menimbulkan baret halus pada dinding katup. Baret ini akan menjadi celah kebocoran udara atau bahkan membuat katup macet permanen. Terlebih lagi, kalian bisa merusak aktuator motor internalnya. Gunakan chemistry, bukan tenaga otot yang membabi buta. Precision scene ditentukan oleh kehalusan permukaannya. Ini yang sering dilupakan mekanik zaman old. Pembersihan fisik bernilai 0 tanpa kalibrasi ECU. EGR modern adalah perangkat mekatronika yang bernapas melalui mekanika tapi berpikir melalui data. Restorasi mekanis memang menghilangkan hambatan karbon, tapi ECU motor kalian masih mengingat posisi katup yang lama yang sudah terganjal kerak. Jika tidak disinkronisasi, ECU akan mengirimkan sinyal yang salah ke katup yang sudah bersih. Inilah yang kita sebut sinergi cyberfisik. Kalian harus menyelaraskan dimensi fisik yang baru dengan memori digital di komputer mesin. Tanpa sinkronisasi, mesin mungkin masih akan memunculkan lampu indikator check engine meskipun komponennya sudah kinclong. Bagaimana cara melakukan sinkronisasi itu? Kita harus mencari titik nol. Setelah pemasangan selesai, hubungkan OBD2 scanner. Masuk ke menu Special Function, pilih EGR Valve Learning atau Initialization.
Di sini, ECU akan menggerakkan aktuator dari posisi tertutup penuh ke terbuka penuh untuk mempelajari ulang batasan fisiknya. Titik nol adalah posisi tertutup rapat tanpa ada ganjalan karbon sedikit pun. Proses ini wajib dilakukan agar feedback sensor posisi akurat 100%. Di era sekarang, kunci Inggris saja tidak cukup. Kalian butuh tablet dan software diagnostik untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Ini adalah standar kerja teknisi modern. Mari kita bedah penyakitnya satu persatu. Patologi 01, katup macet terbuka, stock open. Gejalanya, putaran idle mesin sangat kasar, bergetar hebat, dan sering mati mendadak saat kalian berhenti di lampu merah. Kenapa? Karena gas buang membanjiri ruang bakar saat mesin sebenarnya butuh oksigen murni, putaran rendah. Ibarat kalian dipaksa lari maraton sambil menghirup asap knalpot sendiri. Diagnosisnya mudah. Cek presentase EGR target versus actual di scanner. Kalau targetnya 0%, tapi kenyataannya katup terbuka 20%, berarti dia macet. Solusinya, pembersihan total atau ganti jika per di dalamnya sudah lemah. Slide 8. Patologi 02. Katup macet tertutup, stuck closed. Kebalikannya, patologi 02. Katup macet tertutup. Gejalanya lebih halus tapi mematikan. Mesin mengalami knocking atau menggelitik yang parah, dan suhu mesin melonjak sangat cepat menuju overheat. Akar masalahnya adalah ketiadaan resirkulasi gas buang. Ingat pelajaran tadi, tanpa EGR tidak ada spons thermal. Suhu ruang bakar meledak melewati 1370 derajat Celcius. Cek tegangan EGR position sensor. Jika angkanya tidak berubah saat mesin digas, berarti aktuatornya lumpuh. Seringkali ini terjadi karena motor aktuator terbakar akibat dipaksa bekerja saat katup terganjal kerak keras. Kalau sudah begini, biasanya kalian harus ganti satu gelondong assembly EGR. Slide 9. Patologi 03. Kebocoran internal EGR cooler. Ini patologi yang paling menipu dan berbahaya. Kebocoran internal EGR cooler. Gejalanya keluar asap putih tebal dari knalpot, baunya manis, khas air radiator terbakar, dan air radiator cepat habis tanpa ada tetesan di bawah mobil. Penyebabnya adalah korosi pada dinding internal cooler. Air radiator masuk ke jalur gas buang dan ikut terbakar di ruang bakar. Solusi kritis, ganti unit EGR cooler sepenuhnya. Jangan pernah mencoba mengelas komponen ini. Tekanan dan siklus panas di sini sangat ekstrim. Las-lasan manual akan pecah dan bisa menyebabkan water hammer yang menghancurkan mesin total. Ini adalah poin di mana kalian tidak boleh kompromi dengan biaya. Slide 10. Patologi 04. Anomali DTC 0401. Terakhir, penyakit yang sering bikin bingung. DTC 0401. EGR flow insufficient. Kodenya muncul, tapi pas kalian bongkar, katup EGR-nya bersih dan bergerak normal. Loh, kok masih error? Jangan cuma lihat katupnya. Akar masalahnya ada di jalur pipa atau intake manifold. Jalurnya tersumbat total oleh lumpur karbon atau carbon sludge. Katupnya buka, tapi gasnya nggak bisa lewat karena jalannya mampet. Solusinya, pembongkaran intake manifold secara utuh. Lakukan pembersihan mendalam, bisa manual atau pakai metode walnut blasting, atau tembak pakai cangkang kenari agar kembali seperti baru. Diagnosis itu soal melihat gambaran besar, bukan cuma satu komponen. Slide 11. Holometrics Diagnosis, rangkuman. Sebagai penutup, inilah Holometrics Diagnosis EGR. Gunakan tabel ini sebagai protokol respons cepat kalian nanti di lapangan. Jika idle kasar, cek stuck open. Jika knocking, cek stuck closed. Jika asap putih, cek kebocoran cooler. Dan jika ada kode 0401 padahal katup bersih, bongkar intake manifoldnya. Jadilah generasi engineer yang mendiagnosa dengan data telemetri digital dan mengeksekusi dengan presisi mekanika. Dunia teknik mesin butuh orang-orang seperti kalian yang teliti dan tidak asal tebak. Pahami matriks ini, patuhi protokolnya, dan kalian akan menjadi ahli mesin diesel yang disegani. Ada pertanyaan sebelum kita praktik di bengkel?